Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Bersabdalah ya Bapa, inilah kami umat tebusan-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, oleh pertolongan-Mu juga kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yaitu disebut orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya dalam tanda kutip sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara kekasih-kekasih Kristus, tidak akan ada kesatuan tanpa ada kejujuran, keadilan, kebaikan, dan tidak akan ada damai sejahtera tanpa ada kerukunan, dan tidak akan ada perintah berkat Tuhan yang untuk selama-lamanya kepada setiap kita jika tidak ada kerukunan, kedamaian, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Di tengah-tengah mereka dalam pertikaian ada perseteruan. Jemaat di Efesus ini termasuk jemaat yang sudah besar. Namun saudaraku kasih Tuhan, umat yang besar ini di dalamnya ada dua pihak. Sehingga ada perseteruan yang sangat-sangat membuat mereka tidak memiliki damai sejahtera. Tidak memiliki kesatuan. Ya, kalau bagaimana di dalam realita hidup kita. Kadang-kadang satu gereja belum tentu ada kesatuan hati. Saya selalu berkata kepada, kadang-kadang kalau diributkan dengan baju-baju seragam, ada karena seorang itu tidak mampu mengikuti kesepakatan keseragaman baju yang disepakati itu sangat mahal. Ternyata dia ekonominya sangat lemah sehingga menyampaikan keluhan. Lalu kita menekankan saudara kasih Tuhan, ya memang saling menopang. Tapi sulit sekali kadang-kadang berbagi, saling menopang. Oh dia tidak punya, mari kita bantu dia, gitu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, lalu saya katakan, sudahlah, karena seragam itu tidak jadi, akhirnya menjadi ada pertikaian. Seragam itu boleh indah dilihat, elok, tetapi lebih utama seragamkanlah hati kita. Seragamkan hati kita dalam apa? Dalam kasih Kristus. Ya. Supaya ada kesatuan, supaya ada kerukunan, supaya ada persesuaian antara orang yang lebih diberkati secara materi dengan yang tidak. Saudara berkasih Tuhan. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara berkasih Tuhan, di mana ada dua pihak dikatakan tadi. Diawali saudara berkasih Tuhan, yaitu dikatakan tadi, ya, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi. Ya, jadi ini dua pihak ini, yaitu Yahudi dengan Yunani Romawi. Ya, jadi pertikaian ini yang sangat ini, bahwa orang Yahudi ini menganggap hanya merekalah yang memiliki keselamatan, hanya merekalah yang memiliki Allah yang sesungguhnya, hanya merekalah keturunan Abraham, hanya merekalah yang benar, yang lain tidak ada, yang lain denominasi lain tidak benar, hanya denominasi saya yang benar. Saudara aku dikasihi Tuhan, inilah pertikaian-pertikaian yang ada. Bahkan yang paling saudara berkasih Tuhan, ya saudara jika membaca ya tafsiran atau buku daripada William Barclay, saudaraku kasih Tuhan, dia berkata di sana menyampaikan bahwa saudara berkasih Tuhan, orang Yahudi ini memang sangat-sangat fanatisme dan tidak boleh bergaul dengan orang yang non Yahudi. Bahkan jikalau menikah anak mereka atau putri mereka kepada orang yang non Yahudi, saudara berkasih Tuhan, mereka itu ya menganggap orang di luar non Yahudi itu orang yang najis. Sehingga kalau ada orang menikah, saudara berkasih Tuhan, mereka itu membuat satu acara kedukaan yang mendalam dan acara penguburan, menganggap bahwa orang yang menikah dengan orang yang non Yahudi itu dianggap sudah mati. Sampai segitunya saudara berkasih Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Menyadarkan mereka bahwa dahulu kalian jauh, sekarang sudah dekat. Kita dipersatukan di dalam apa dikatakan saudara berkasih Tuhan, yaitu dipersatukan di dalam Kristus. Ya, dipersatukan di dalam Kristus, dipersatukan ke dalam kedua pihak ini di dalam tubuh Kristus, dan merobohkan di ayat 14, merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan itu yang dirobohkan saudara berkasih Tuhan. Apa menjadi tembok pemisah antara satu dengan yang lain? Mari kita robohkan itu dengan kita menyadari kita adalah tubuh Kristus. Dan pada akhirnya nanti bagaimana Rasul Paulus menggambarkan setiap orang itu, ya, saudara berkasih Tuhan.
di sini menyadarkan kepada kita bahwa mari kita menerima sesama. Mari kita menyadari bahwa tubuh kita adalah baik Tuhan. Jangan kita mendiskreditkan orang lain. Jangan kita menghina ciptaan lain. Jika belum satu iman dengan kita, jika belum satu aliran dengan kita, satu denominasi dengan kita, yang penting kita di dalam Yesus Kristus. Jika saudara kita belum seiman, mari kita menjadi surat yang terbuka bagi mereka, supaya mereka rindu mengenal siapakah juru selamat kita, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus mereka boleh dilawat, mereka boleh mengenal Kristus, sehingga kita satu di dalam Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan juga bahwa Tuhan sudah mengadakan pendamaian, yaitu dengan tubuhnya disalib. Darahnya yang kudus yang sudah membasuh, menyucikan kita dari dosa-dosa kita, mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus, sehingga dikatakan kita adalah bait Roh Kudus. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Kita menjadi umat tebusannya. Kita bukan lagi anak-anak gampang, tetapi anak Allah. Kita juga, saudaraku, bukan lagi pendatang, tapi kita ahli waris kerajaan surga. Ini saudaraku dikasihi Tuhan. Sehingga kepada kedua belah pihak ini disampaikan, yaitu kepada Yunani, Romawi dengan Yahudi ini, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa kita bisa dipersatukan, kita memiliki damai sejahtera, dipersekutukan karena Dia oleh Roh kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa jalan masuk kepada Bapa, saudaraku dikasihi Tuhan? Jalan masuk kepada Bapa itu adalah Yesus Kristus. Sehingga mari kita saling mengasihi, saling menghormati, jangan mendiskreditkan, jangan menganggap kita paling benar, kita paling suci. Tapi mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita tunjukkan dengan sikap dan perilaku kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal budi kita, dengan segenap kekuatan dan segala apa yang ada pada kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Hukum kasih Matius 22, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari kita, saudaraku dikasihi Tuhan, merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita hafal, ya. Jangan hanya kita hafal, jangan hanya kita ketahui, tetapi mari kita refleksikan, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita sungguh-sungguh dikatakan menjadi bangunan Allah, ya. Tadi hukum kasih itu di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Ya, ketika mereka bertanya, bagaimana cara saya untuk aku dapat memperoleh hidup kekal? Dikatakan, saudaraku, yaitu diajarkanlah hukum yang utama dan yang terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini saudaraku dikasihi Tuhan, hukum kasih yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan mendiskreditkan, jangan tidak menghormati, tapi mari kita saling mendahului memberi hormat. Saudara harus saling mengasihi, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini yang diajarkan. Demikian juga dikasahkan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kita menjadi tubuh Kristus. Kita dikatakan, saudaraku, susunan yang bahkan anggota keluarga Allah. Dikatakan di ayat 19 sampai 22 itu, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi tidak pendatang lagi. Sehingga di sini mengajarkan orang Yahudi dan orang Yunani itu supaya menyadari mereka ada di dalam Tuhan dan mereka hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalamnya dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Ini saudara kekasih Tuhan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anggota keluarga Allah. Mereka harus dibangun, bahkan mereka menjadikan Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Ya, batu penjuru. Demikian juga menyadarkan mereka bahwa mereka adalah seluruh bangunan, merupakan menggambarkan satu bangunan yang tersusun rapi. Ya, jikalau kita analogikan saudara kekasih Tuhan, satu bangunan, ya pondasinya itu ya, batu penjurunya itu, saudara kekasih, ada sudut-sudutnya itu supaya kokoh dan kuat. Pondasinya kuat. Jikalau pondasinya kuat, saudara kekasih Tuhan, bangunan itu akan kokoh dan tidak akan roboh. Demikian juga Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dikatakan kita adalah sebagaikan, kita buat saudara kekasih Tuhan, kita terbangun tersusun begini karena dasar yang kuat. Apa dasar yang kuat? Yaitu Yesus Kristus. Menyadarkan kedua belah pihak ini, saudara kekasih Tuhan, menyadarkan bahwa mereka ada karena Yesus Kristus yang menjadi dasar yang kuat. Sehingga saudara kekasih Tuhan, mari kita senantiasa menyadari kita adalah bangunan Allah. Sehingga jangan pernah kau nodai bangunan Allah, mencemarkan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang keji, dengan menikmati kedagingan tanpa takut akan Tuhan. Mari saudara berkasih Tuhan, di dalam kedua latar belakang etnis itu, mari jangan pernah ada kesombongan, jangan pernah mengkultuskan, jangan pernah saudara dikasih Tuhan merasa menganggap dialah yang paling suci. Mari kita senantiasa mengacu yang menjadi sentral kita, sumber kita adalah Yesus Kristus. Lihat Yesus Kristus, dia Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada sedikit pun ada kesombongan. Yang ada ketika dia dianiaya juga, lihat sorotan matanya, bahkan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dia. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sejauh mana kita mengalami berbagai cobaan, tantangan dalam hidup kita, mari orientasi kepada Yesus. Sehingga saudara berkasih Tuhan, ketika saudara mengalaminya, jikalau saudara orientasi kepada Yesus, saudara mampu melewatinya. Ingat, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan, saudara berkasih Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati engkau. Tuhan senantiasa melindungi. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan senantiasa memberikan yaitu mahkota kehidupan jikalau kita dapat bertanding dengan baik. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini bagaikan pertandingan. Bertandinglah demikian rupa. Jangan mau saudara berkasih Tuhan, apapun siasat si jahat, apapun pekerjaan orang yang tidak takut akan Tuhan, jangan pernah itu menghalangi saudara untuk tetap setia memberitakan firman Allah, untuk tetap setia memberitakan karya Allah dalam kehidupan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara berkasih Tuhan, di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis ini, mari kita membangun kesatuan dan damai di dalam Tuhan, dengan saling merendahkan diri, dengan saling menghargai, saling menghormati, teristimewa menyadari kita adalah tubuh Kristus, dan menyadari kita adalah bangunan Kristus yang menjadi dasar yang teguh, pondasi yang teguh,
yaitu dasar firman Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi bangunan di dalam tubuh dan pertumbuhan kita pengenalan akan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis ini, minggu tanggal 18 Juli 2021, yang memberikan kepada kami Tuhan satu nasihat sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus. Demikian kepada jemaat masa kini. Mampukan kami Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi kami tidak dapat beribadah tatap muka Tuhan, tapi biarlah melalui media, baik YouTube, baik WA, baik Facebook, setiap firman Tuhan yang kami beritakan sebagai hamba Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya. Biarlah Roh Kudus berkarya bagi setiap pembaca mendengarnya. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mereka memiliki kesatuan hati. Mereka tidak Tuhan memiliki kesombongan rohani, tetapi Tuhan memiliki yaitu roh takut akan Tuhan, saling menghargai, saling menerima, saling memberi hormat, mendahului memberi hormat satu dengan yang lain, sehingga terwujudlah, terciptalah kesatuan dan terwujudlah damai sejahtera di antara umat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan masa-masa pandemi yang masih Tuhan makin mempersulit Tuhan Yesus dalam segala kondisi yang ada Tuhan. Baik itu Tuhan roda perekonomian, baik itu peribadahan, baik itu umat-umat Tuhan pilihan-Mu Tuhan. Demikian juga umat-umat saudara kami yang masih yang beragama Islam. Tuhan, di tengah-tengah mereka juga akan merayakan hari besar mereka tanggal 20 nanti dengan berbagai peraturan pemerintah, dengan prokes. Mampukan mereka Tuhan melakukan demikian juga kami Tuhan. Ini yang kami taati Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh beribadah di tempat masing-masing Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, baik melalui live streaming, baik itu melalui YouTube Tuhan, baik itu melalui media lain yang boleh Tuhan memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu, urapi secara khusus sehingga Tuhan segala firman yang boleh sampaikan semuanya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami, para pemerintah kami Tuhan, mengambil suatu sikap tindakan Tuhan yang penuh bijaksana yang bersumber daripada hikmat Allah, sehingga Tuhan kami memiliki Tuhan kesejahteraan di bangsa dan negara kami, secara khusus di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.